alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di pembahasan mengenai di surat Asy-Syu'ara ya. Kemarin 2 hari yang lalu ya kita sudah sampaikan bagaimana bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya memudahkan penerimanya waktu itu, yaitu di kalangan Arab. Walaupun diturunkan dengan bahasa Arab, itu pun tidak mau mereka beriman, walaupun mereka tahu apa bedanya Al-Quran dengan perkataan manusia ya. Mereka tetap tidak beriman. Begitupun ketika diberikan misalnya orang ajam, orang yang di luar Arab misalnya, kemudian menyampaikan mereka pakai bahasa Arab, itu pun juga tidak mau, bakal tidak mau juga beriman. Itulah orang-orang yang dalam hatinya tidak ada keimanan sehingga sulit untuk menerima hal-hal seperti wahyu Al-Quran ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-200 ya. Yang ke-200 surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Begitulah kami masukkan ia Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka berdosa. Jadi begitulah seolah-olah Al-Quran dimasukkan ke hati mereka dalam keadaan menolak gitu. Seolah-olah tumpul hatinya. Ketika dimasukkan Al-Quran ke dalam hatinya ya, itu tumpul hatinya. Tidak ada yang membekas dalam dirinya. Ini berbahaya ini kalau sebagian kaum muslimin bahkan yang mempunyai sifat seperti ini. Karena ketika dimasukkan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak ada bekasnya pada dirinya, dia ini beriman atau tidak gitu. Diragukan dia beriman atau tidak. Ya. Kadzalika salaknahu, dimasukkan kepada fi qulubil mujrimin, ke dalam hati orang-orang durhaka ini, orang-orang yang sabodo teuing, nggak mau tahu ya. Ketika disampaikan bagaimana menyeru Rasulullah SAW menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada di pikiran mereka adalah ini adalah orang yang mempunyai kepentingan ya. Ini repot nih kalau orang yang mempunyai kepentingan. Bisa aja dia kepentingannya mungkin harta dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan ya. Bahkan lebih jauh tuduhannya seperti tidak masuk akal ya, menganggap Rasul orang gila ya, menganggap majnun, menganggap sahir ini adalah sihir, syair ya. Nanti ada cerita tentang Asy-Syu'ara. Ya, itu tidak masuk akal ya. Karena kalau orang gila nggak kayak Rasul gitu. Ya. Kan Rasul menyeru kepada apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya Allah menyuruh berbuat adil, berbuat ihsan ya. Kemudian menyantuni karib kerabat, menyantuni orang-orang yang lemah, orang-orang masakin. Kemudian mencegah pembuatan munkar, fahsya. Kemudian hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang membuat manusia jadi tidak mendapatkan jalan yang lurus. Gak mungkin sama orang gila gitu.
Jadi mereka mengerti bahwa ini tuduhan-tuduhan aja yang dilemparkan karena keangkuhan mereka, ya, karena kesombongan mereka, ya, tidak mau menerima aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya di ayat yang 201 surat Asy-Syu'ara. La yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim. Mereka tidak akan beriman, ya, dengannya, dengan Nabi, dengan Al-Quran, hatta yarawul azabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya. Jadi orang-orang ini orang-orang yang cuma di akhirnya aja beriman, tapi itu sudah telat, sudah terlambat. Inilah yang dilakukan oleh para ketua-ketua Quraisy pada saat itu, ya. Bisa saja sampai ke akhirat dengan mati dalam keadaan begitu, entah terbunuh, entah kena azab, ya. Ketika di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, tidak ada keimanan kepada Al-Quran, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaannya, kalau orang-orang Quraisy ini di mana dia mendapatkan azab? Yaitu di Sumur Badar kemarin, yang waktu itu kita sempat sampaikan. Bagaimana orang-orang yang di Sumur Badar, ya, ada perang Badar, ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, di situ masuk mati. Ya. Kalau di Indonesia urusan sumur itu ada hubungannya dengan komunisme, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar akan pemikiran-pemikiran manusia yang buruk seperti ini. Coba kita kembali lagi, la yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. Setelah melihat azab baru mereka beriman. Ya, itulah Firaun. Ketika udah tenggelam di sini, air udah nyampe sini ibaratnya, baru dia bilang amanah bi rabbi Musa wa Harun, amanah bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Rabb. Sebelumnya bilang dia ke Haman, namanya Haman. Man, tolong bikin gedung yang tinggi. Saya mau ngelihat ro'ah. Melihat siapa? Ilah Musa, ilahnya Musa. Saya pengen lihat ada gak sih ilah tuh di atas, di langit itu. Tuhan itu ada gak sih? Sampai kayak gitu coba. Ketika dia ditenggelamkan dengan makhluk yang namanya air, udah selesai. Ya, ketika melihat azab, dia baru beriman, sudah telat. Nah, ini pengalaman buat kita teman-teman. Jangan sampai ketika melihat azab baru, ketika dalam kematian baru kita, ya, dalam kematian baru kita. Mestinya memang, ya, itulah kita diminta untuk berdoa, minta supaya husnul khotimah, dalam kematiannya baik, dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan beramal soleh, ya. Umar bin Khattab itu ketika meninggal itu, yang dia gumamkan, yang dia sampaikan dalam omongannya adalah, bagaimana kalau Allah tidak menerima amalku, atau bagaimana kalau Allah tidak mengampuni dosaku, gitu. Padahal itu Umar, orang yang begitu adil, ya. Ya, dia dibunuh, ya. Umar itu dibunuh, ya. Orang yang begitu adil, ya. Sampai sama anaknya aja dia adil. Ketika anaknya harus dicambuk gara-gara minum khamar, dicambuk bahkan di luar, di tempat orang biasa, orang bisa kelihatan, ya. Itu kata-kata terakhir dia adalah, bagaimana kalau Allah tidak mengampunkan dosa. Wah, ini luar biasa nih, generasi yang mungkin sangat sulit kita temui di zaman sekarang. Kembali lagi kepada ayat, la yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. Gak bakal beriman orang-orang ini sampai mereka melihat azab, ya. Sampai dia ketemu dengan azab yang bakal mematikan dia, ya. Wah, di Indonesia ini luar biasa nih, bisa kelihatan lah banyak bencana yang bisa dari berbagai sisi, ya. Atas, udara, ya.
Sekarang juga nih ada yang menyebut ini bencana, azab, ujian, macam-macam ya, kayak virus corona. Dan tidak bisa semua orang melindungi dirinya ya kalau ketika udah kena ini. Sebenarnya sama aja, virus ini tidak bisa terjadi, la yusibana illa ma kataballahu lana. Gak bakal terjadi sesuatu itu kepada diri kita kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga buatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah. Ya, tugas kita adalah apa? Ya menjaga. Oke lah, kita menjaga, kita berusaha pakai masker misalnya. Ya. Walaupun sekarang ini ya di bulan Oktober 2020 di Indonesia ini, di kampung kita ini udah hampir nggak berasa corona itu. Ya, ada orang-orang yang ada perkawinan, banyak orang ngumpul, ada tahlilan, lebih dari 30 orang datang gitu. Ya itulah, ada beberapa bencana-bencana di Indonesia ini. Kemarin di Sukabumi sama di Bogor juga ada banjir bandang, longsor gitu, nggak tahu juga ke depan seperti apa. Jadi betapa mudahnya Allah memberikan kematian kepada makhluknya gitu. Jangan-jangan hal yang tidak disangka-sangka gitu ya. Kita lanjut lagi ya, ayat 202. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun, lalu datanglah azab kepada mereka baghtatan, tiba-tiba, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Nah, ini azab yang baghtatan ini yang repot. Sama semua azab juga pasti menghancurkan. Tiba-tiba dan mereka tidak sadar. Masalah, coba kita ingat waktu perang Badar, bagaimana 1000 pasukan kaum Quraisy itu sampai harus berpesta pora dulu, mengatakan bahwa pasukan Muhammad mah kecil, kita pasukan bersenjata lengkap nih ya. Jadi waktu itu pasukan Nabi Muhammad SAW bukan bermaksud perang pada saat itu, tapi dia mengejar rombongan Abu Sofyan karena orang-orang Mekah itu sudah mengambil harta dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka selain strategi dakwah ya, ini juga salah satunya memang untuk mempersiapkan kekuatan kaum muslimin. Tapi karena yang diserang itu adalah rombongan dagang, dia nggak banyak mempergunakan senjata-senjata gitu, yang ada aja, terus tidak siap lah kira-kira. Dan kalau pasukan Abu Jahal siap dengan 1000 orang pakai pakaian besi, bawa biduan-biduan wanita dan sebagainya, untuk berpesta pora dan sebagainya ya, menganggap pasukan Muhammad itu kecil. Tapi yang terjadi adalah habis ya, lintang pukang lah lari ke sana sini, sampai ada yang jadi tawanan ya. Jadi bagi mereka, wah, saya bakal menghancurkan Muhammad, tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah yang punya makar, dia bisa punya makar, dia bisa punya rencana, dia bisa punya strategi, tapi Allah yang punya strategi ya. Secara umum Allah yang mengatur strategi ya. Makanya kematian mendekati mereka dengan cara yang baghtatan, yang tiba-tiba gitu. Tahu-tahu ternyata kalah gitu ya. Walaupun setelah itu ada perang Uhud, saling gantian lah ya. Jadi fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun, dalam keadaan tidak sadar. Banyak tuh ya, keadaan tidak sadar tapi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Apalagi tidak sadar dengan kejahiliahannya, dia dalam keadaan jahiliyah gitu. Ini pengalaman nih buat kita nih, ingatan buat kita, jangan sampai
kita dalam suasana jahiliyah ya, lalu kita beriman di ujung-ujungnya gitu gara-gara melihat azab. Mudah-mudahan tidak terjadi kayak gitu ya. Di ayat selanjutnya ayat 203 ini. Ayat 203 ini fayaqulu hal nahnu munzarun. Lalu mereka berkata, mereka berkata nih yang udah ketemu dengan azab nih, hal nahnu munzarun, tidakkah kami diberi tangguh, ditunda? Ya Allah, tolong tunda kematian kami. Dalam keadaan putus asa mereka bilang, aduh kenapa sekarang? Saya mau deh beriman, saya mau deh membaca Al-Quran, saya mau deh datang ke masjid, ke musola, saya mau deh beriman kepada Rasulullah, saya mau deh memberi makan orang miskin, bersedekah, saya mau deh sholat, saya mau deh berbakti pada orang tua, saya mau deh membebaskan budak, saya mau deh tidak berzina, saya mau deh tidak mencuri, saya mau deh tidak mabok. Ya. Tolong kami tangguhkan, tolong kami tunda, jangan sekarang. Kenapa harus sekarang? Ya. Jadi itu perilaku orang yang sudah melihat azab. Jangan sekarang. Kenapa harus sekarang? Kalau sekarang saya habis lah. Ya. Makanya dalam beberapa keterangan juga gitu. Orang-orang itu kalau perlu naik dari kuburnya gitu. Ya, bangkit dari kubur dan jadi soleh gitu. Minas solihin. Kemudian antas sodaku, aku bersedekah. Ya. Aku mau menyamakan semua manusia, kan begitu. Ya, orang-orang penguasa ini karena nafsunya dia menganggap beda, manusia itu ada beda. Kali mata Allah sama. Ya. Suatu ketika salah satu pemimpin muslim, ya, Amirul Mukminin, diajak makan oleh salah satu gubernurnya lah. Diajak makan, ada pelayan-pelayan yang menyediakan makan. Kemudian gubernurnya ini menyiapkan pada duduklah bersama staf-staf di situ lah gitu. Kemudian Amirul Mukminin juga duduk. Silakan wahai Amirul Mukminin, kita makan gitu. Satu kumpulan lagi. Nah, terus Amirul Mukminin ini melihat apa? Melihat orang yang melayani tadi pada berdiri di belakang. Gitu. Dia pada berdiri di belakang. Lah, dia nanya, "Itu ngapain pada berdiri di belakang?" Kata gubernurnya, "Memang kalau makan kita yang duluan, kita ini gitulah gitu. Yang melayani di belakang." Gitu. Marah itu Amirul Mukminin itu. Nggak bisa begitu. Ayo kita makan bareng-bareng. Gitu. Panggil itu yang melayani itu. Bareng-bareng bersama. Gitu. Ya. Makanan kita, makanan dia gitu. Ya. Akhirnya gubernur itu memanggil orang-orang itu, pelayan itu makan bareng di tengah gubernur itu. Sementara Amirul Mukminin cuma melihat aja, nggak makan, niatin. Ini bukti bahwa Islam itu mengajarkan sama saja, ya, bahwa manusia itu sama di mata Allah. Nah ini yang nggak disukai raja-raja ini begini. Kalau bisa raja itu dapat penghormatan. Ya. Jadi kembali lagi, fayaqulu hal nahnu munzarun. Mereka berkata, kenapa aku tidak ditunda? Tunda aja dah azabku lah gitu. Jangan sampai aku sekarang diazab, habislah aku ini gitu. Mudah-mudahan kita semua tetap berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan lagi nih, jangan sampai terjadi orang-orang yang
mau beriman kepada Al-Quran hanya karena melihat azab. Naudzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.